Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat. Berjumpa lagi dengan kami ada di podcast ngobrol bareng seputar herbal. bersama dengan saya Apoteker Nurul dan saya Apoteker Dian. Ya, podcast kedua di awal tahun 2025. Kali ini nih ya, kebetulan kita ada kedatangan tamu yang akan membahas tentang bagaimana cara membrandingkan satu produk di produk, lebih tepatnya produk-produk yang farmasi ya. Bagaimana caranya, kan kalau misalnya produk yang lain mudah lah ya untuk di brandingkan gitu. Tapi untuk produk farmasi agak sulit juga sih. Nah, ya mungkin sebelumnya kan kita pembahasan podcast kita tuh semuanya edukasi. Dan lebih ke herbal ya. Herbal. Nah, hari ini nih ada beda ya, kita mau bahas sesuatu yang menarik gitu dan sangat bermanfaat mungkin ya untuk kita, mungkin nanti juga farmasi ya. Ada juga nanti teman-teman farmasi ya. Teman-teman farmasi atau mungkin pengen tahu nih bagaimana cara ngebrandingin apoteknya gitu. Nah, karena narsum kita ini juga sama-sama apoteker dan dia ini adalah sebagai dosen dan sebagai owner apotek owner juga. Siapa itu? Siapa? Monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo sobat sehat semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Juju. Saya apoteker business owner dari Apotek Habibi. Saya juga dosen S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Salam kenal. Kan ya, ibu dosen yang kita undang dan juga sebagai owner apotek. Mantap. Oke. Terus, karena narsum kita ini business owner juga dosen ya kan, jadi sebenarnya ilmunya tentang farmasi itu pasti diaplikasikan ya ke dunia manajemen bisnisnya gitu kan, juga di dunia pendidikan juga gitu. Nah, ini sangat menarik gitu. Nah, yang sekarang mau dibahas itu adalah biasanya kan produk itu bisa kita pasarkan itu dengan branding ya. Jadi melalui branding produk kita bisa dikenal, bisa diterima oleh masyarakat gitu. Nah, tapi di dunia farmasi sendiri itu punya keunikan berbeda dengan mungkin membranding makanan ya gitu. Mungkin ada caranya masing-masing gitu, cara membranding makanan, cara membranding kosmetik gitu. Nah, ini nih membranding farmasi gitu, produk farmasi, cara kita menyampaikan, mengedukasi gitu itu unik ya. Unik dan agak sulit. Nah, itu karena lagi kita berhubungan langsung dengan regulasi. dengan regulasi juga, dengan mungkin kita kan berhubungan dengan obat, tentu kita juga ada tentang dosisnya ya kan, supaya masyarakat juga paham gitu. Nah, untuk temanya nih kita mau bahas tentang apa sih branding di dalam farmasi itu gitu. Gimana sih cara kita nge-branding untuk produk-produk farmasi, mungkin di dalamnya herbal juga ya kayak gitu. Apalagi herbal agak susah juga untuk nge-branding ini ya. Challenging banget sih herbal itu sebenarnya. Apalagi ditambah sekarang ini, lebih tepatnya sekarang ya, mungkin di pertengahan tahun kemarin itu banyak loh apotek-apotek itu, mungkin udah pada tahu nggak? Itu sih yang paling pengen saya bahas banget sih sebenarnya ya. Kebetulan ada bisnis ownernya yang sebagai owner apotek juga gitu kan. Mungkin akan kita selingin di situ. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan terus, tonton terus podcastnya sampai selesai karena akan ada cara tips and trik siapa tahu nih untuk peningkatan omset di apotek. Lanjut ya. Oke. Menurut tadi branding, cara gimana sih branding produk itu ya, terutama produk farmasi?
Oke, untuk membranding suatu produk atau suatu layanan, atau kalau sekarang juga kan ada ya personal branding, gitu, membranding setiap personal gitu ya. Itu sangat-sangat penting dalam dunia bisnis, dan memang menurut saya semua sekarang harus punya positioning sendiri gitu. Kalau saya itu apoteknya apa? Kalau kita punya produknya itu produk apa? Atau kalau misalkan kita sebagai kalau untuk personal branding, kita pengennya itu dikenalnya sebagai apa? Tentu branding yang kita bangun citranya harus citra positif, kemudian identitasnya tuh identitas positif, dan kalau paling bagus tuh menurut saya memiliki banyak kebermanfaatan, terutama untuk masyarakat yang luas seperti itu. Jadi tentu harus punya ciri dulu ya. Kalau bisnis kita cirinya apa nih? Kalau produk kita cirinya apa sih? Nah, terus kalau diri kita nih dicirikannya sebagai apa? Nah, itu sangat penting, dan kita harus memiliki banyak values gitu. Nilai-nilai yang memang harus kita tanamkan dalam budaya bisnis kita, budaya kita gitu. Kalau Bu Nurul gimana? Kalau Green Zone lebih dikenalnya seperti apa kalau dari Bu Nurul? Ikoniknya dari apa? Ya, kalau Green Zone sendiri untuk brandingnya ya, mungkin kita mencitrakan diri sebagai perusahaan yang sustainable herbal development itu yang kita bahas kemarin ya, tentang pengembangan herbal berkelanjutan, pemanfaatan herbal yang tidak hanya memikirkan membuat produk, tapi justru itu kebermanfaatannya kepada masyarakat, lingkungan gitu, dan juga edukasi gitu. Kita dengan adanya produk yang inovatif gitu, terus juga bermanfaat untuk masyarakat, juga kita mengembangkan nanti ada edukasi mulai dari yang seperti kita lakukan sekarang gitu, media, nanti juga ada Herbanes gitu, terus nanti kita juga ingin menerapkan industri ramah lingkungan ya, jadi kita pengen dikenalnya seperti itu. Dan dengan tagline-nya green ya. Green, benar-benar ya, Green Zone Herbal. Nah, itu berarti brand yang ingin ditampilkan, citra positif yang ingin disampaikan, dikomunikasikan ke masyarakat, berarti sustainability herbalnya. Sama seperti apotek ya Bu ya. Mungkin saya juga cerita pengalaman saya di apotek ya. Kalau Apotek Habibie, kita pengen dikenalnya itu sebagai apotek online keluarga Bu gitu. Jadi kita memang apotek online, dan kita itu untuk keluarga, untuk semua keluarga di Indonesia gitu ya. Terutama kita nanti ada komunitasnya Bu. Nama komunitasnya Keluarga Apotek Habibie ya, karena saya pengen membangun komunitas itu komunitas keluarga kayak gitu. Jadi nanti bunda-bunda hebat ya boleh sharing pengalaman, ataupun kita diskusi, atau barangkali mau tanya-tanya baik obat ataupun herbal gitu, dengan saya terutama apoteker penanggung jawabnya seperti itu. Nah, kalau ikonnya sendiri apotek kita itu apotek online keluarga. Apotek online keluarga. Ya, makanya Apotek Habibie ada di semua sosial media gitu ya. Karena kita mengusung temanya online kayak gitu, mengusung temanya online keluarga. Online keluarga. Jadi bisa diakses sama seluruh keluarga di Indonesia ya. Betul, bisa diakses ya. Jadi nggak perlu harus datang ke Kuningan ya untuk beli obat di Apotek Habibie. Betul, konsultasinya kita bisa di online kayak gitu. Nanti kita cantumin Instagramnya ya. Iya. Semuanya di sosial media Apotek Habibie ya. Kalau misalkan bicara soal komunitas ya, rencananya kita juga kan ada komunitas ya. Kita akan buat satu komunitas untuk ibu sehat, Ibu siaga. Ibu siaga. Komunitas Ibu Siaga. Apa lagi sih? Lupa tagline. Komunitas Ibu Siaga, siap mix Siaga. siaga. Lupa. Iya, jadi rencananya kita mau bikin juga ya semacam komunitas gitu untuk ibu-ibu yang pastinya pas siaga untuk siap mix saga. Semua ibu-ibu yang siaga harus punya mix saga di rumah ya. Pencegahan pertama ya. Iya, benar. Untuk radang dan untuk sariawan. Oke. Karena itu Sariawan, radang, sakit tenggorokan. nah itu suka dikeluhkan, terutama kalau lagi musim pancaroba ya.
Apalagi kan anak-anak itu agak susah ya kalau dikasih dalam bentuk obat gitu. Kalau misalkan misaga insya Allah ya, karena kan di madu juga, welcome lah ya untuk anak. Rasanya juga sangat enak ya Bu Iya. Nurul ya. Jadi bakal banyak yang suka anak-anak. Iya, betul. Dan tadi udah tahu nih kita ya brand yang ingin kita komunikasikan ke masyarakat itu apa. Nah, kemudian selanjutnya produknya memang harus bagus. Ya, produknya harus bagus. Jadi kalau produk kita jual produk herbal, produknya memang bagus, berkhasiat, aman, affordable ya, terjangkau harganya kayak gitu. Kalau apotek, kalau di apotek kita itu core value-nya sendiri itu seperti kita memberikan konsultasi obat gratis untuk semua keluarga Apotek Habibie, bisa by WA. Kebanyakan memang by WA sih, biasanya WA dulu, nanti udah fix, baru nanti obatnya dikirimin, atau bisa langsung datang ke apotek, kayak gitu. Yang pertama itu dari konsultasi obat, kemudian kita juga memiliki layanan kita, layanan super service excellent, Bapak Ibu ya, bunda-bunda semuanya gitu, konsultasi, kemudian bisa dipaketin, pembayarannya bisa pakai apa aja, kemudian kita pelayanannya itu ramah gitu. Kadang kan kita kalau ke apotek jutek ya, belum mau konsultasi, kalau yang lainnya jutek kita gimana konsultasinya ya? Ya Bu ya. Sebel ya kalau misalnya kita lagi datang ke satu tempat pelayanan yang kita konsultasi nanya aja jutek gitu, itu udah pengen. Masalahnya kan kalau pelayanan itu kita lebih ke ciri khasnya adalah 5S ya. Iya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tapi kalau misalkan dari pelayanannya aja udah bikin kita emosi, buru-buru kita mau melanjutkan untuk jadi saya belajar di situ deh gitu kan. Boro-boro untuk konsultasi juga Bu ya. Kalau udah jutek duluan, aduh ini mau ngobrol ke arah selanjutnya gimana gitu. Betul. Jadi sebenarnya 5S juga paling penting diterapkan ya kalau untuk pelayanan. Dan tentu tim kita ya, terutama tim pelayanan juga harus memiliki product knowledge yang baik ya. Jadi jangan sampai ketika orang beli obat nih nggak tahu ini obatnya apa kayak gitu. Nanti kan orang, aduh ini obatnya benar nggak ya? Ini gimana sih, kan kita nggak percaya, akhirnya terapinya nggak tercapai karena nggak percaya, jadi menganggap tidak berkhasiat obatnya kayak gitu. Jadi memang kayak placebo mungkin bermanfaat ya. Iya betul. Karena kurang diedukasi. Karena kurang edukasi gitu. Jadi dari tim apoteknya juga memang harus kuat dari produk lengkapnya kayak gitu. Nah kadang nyambung ke situ ya. Kadang orang-orang juga sebenarnya bukan hanya kurang edukasi, tapi adanya sugesti. Ya betul. Ya, kadang-kadang orang-orang itu misalkan dia taunya obat ini misalnya atorvastatin nih, dia udah biasa dengan merek A misalnya, tapi di apotek ini lagi tidak ada nih obat ini gitu kan, ditawarin nggak mau karena sugesti dia adalah aku akan sembuh dengan obat jenis ini. Nah itu tuh yang benar-benar yang kita kayak harus mainin mindsetnya dia untuk tetap beli apotek di kita dengan dengan jenis obat yang sama. Tapi bagi sugesti orang itu kadang enggak, saya akan sembuh dengan obat ini doang gitu. Ya kan balik lagi. Nah itu gimana tuh kalau cara memutar gimana ya agar si pasien ini tetap mau beli produk yang sama, paham, dengan tidak bermain dengan sugestinya dia lagi, karena itu atau mungkin beda merek tapi isinya sama sebenarnya. Iya, sebenarnya udah kita tahu kan ya, dengan kita konsultasiin juga gitu kan, ini merek obatnya sama, hanya beda merek aja gitu kan, isinya sama, fungsinya sama gitu kan, beda merek, tapi tetap kadang mereka tuh suka berpikirnya enggak, saya cocoknya dengan obat ini aja gitu kan. Ada loh ya, banyak kan kayak beli paracetamol, dia juga kayaknya emang kekhasannya produk farmasi gitu ya. Dia terlalu yang udah cocok, enggak dokter saya resepinnya ini, saya harus pakainya ini, padahal banyak merek yang lain yang fungsinya juga sama kan. Gimana nih cara untuk meyakinkan ya dengan pasien yang sugesti? Yang paling pertama itu menurut saya memang kita harus meningkatkan skill komunikasi dari tim kita ya. Kadang kalau misalkan orangnya nggak pede ketika menjelaskan, mereka kan nggak percaya ya. Kalau kita menjelaskannya itu gagap gitu ya, atau mikir dulu gitu ya, nanti ini nggak meyakinkan, udahlah aku cari merek yang sesuai aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan tim kita bangun Bu ya, terus bisa mengkomunikasikan dengan baik, menjelaskan, biasanya pasiennya atau pelanggan kita itu mau juga untuk diganti gitu. Jadi skill komunikasi tapi plus
pengetahuannya juga banyak gitu, pede juga kayak gitu menjelaskannya gitu. Tapi kalau sekarang seperti yang kita tahu ya Bu ya, era 2025 tadi banyak apotek yang tutup, kemudian kita bersaing dengan online juga ya, kemudian dan isu-isu nasional dan yang lain-lain. Penting sekali untuk teman-teman yang punya apotek itu harus bangun engagement yang tinggi dengan pelanggannya masing-masing Bu gitu. Kalau kita memang punya komunitas, kemudian pelanggan kita itu atau pasien kita itu dekat sekali dengan kita gitu. Bahkan kadang mungkin cuman nggak beli obat tapi nanya ini bedanya apa, ini apa, kayak gitu. Banyak program-program dari apotek kita, program edukasi, program berbagi, program sehat yang kita buat sehingga kita dekat sekali dengan pelanggan kita gitu. Gimana sih Bu kalau udah bestie? Masa masih mau ke yang lain ya kalau udah bestie ya? Walaupun harga di apotek kita mungkin agak lebih mahal, kalau dia udah ngerasanya cocok di sini pelayanannya enak, mungkin dia akan balik lagi ke sini gitu. Saya mungkin kalau keluarga Apotek Habibie sudah tahu gaya pelayanan apotek kita, sehingga kita bismillah ya Bu ya, survive untuk makin selalu bertumbuh dan melayani keluarga Apotek Habibie semakin lebih baik lagi gitu. Jadi memang core value kita seperti itu, apotek online keluarga, pelayanan super service excellent, kemudian pelayanan pembayarannya bisa pakai apa aja, kemudian dan masih banyak lagi kayak gitu. Oh, berarti tadi tuh ya tentang branding itu kita pertama harus unik, punya value, terus berikutnya produknya emang bagus ya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang Bu marketingnya udah rame ya, udah bikin terkenal tapi ternyata internnya nggak siap ketika viral, malah citranya jadi negatif. Iya benar banget. Gitu. Tapi bisa dicontek loh gayanya Bu Juju ini di apoteknya ya. Memasarkan apotek online ya, apotek online yang mungkin bisa ditiru. Ya. Sebenarnya kalau apotek yang mengangkat tema online mungkin lebih banyak, udah banyak gitu ya. Tapi kedekatan kita dengan pelanggan kita, kedekatan kita dengan pasien kita, kadang itu tidak dibangun gitu. Kalau tidak dibangun ya nanti mereka lupa sama apotek kita gitu ya. Betul. Jadi jangan lupa untuk selalu bertanya via WhatsApp ya. Apa kabar Ibu? Udah sehat? Selalu. Pokoknya kalau beli obatnya di Apotek Habibie 3 hari ada WA dari saya. Gimana Ibu udah sehat gitu. Sebulan sekali harus silaturahmi. Menginspirasi banget ya. Keren referensi ya buat nantinya kita kalau punya apotek nih bisa dipakai caranya. Bisa sekali. Nah, terus tapi boleh ada tambahan nggak sih pertanyaan? Boleh. Sebenarnya kalau untuk apotek online itu izinnya gimana sih Bu? Apotek online, maksudnya kan kalau yang online mungkin lewat WA, tapi ini yang di e-commerce itu ada izinnya nggak sih? Oke, kalau yang di e-commerce itu mungkin kayak yang saya punya itu bekerja sama dengan pihak ketiga gitu. Jadi makanya bisa ada tanda mall di baik di orange maupun di hijau gitu ya. Ada banyak Bu, banyak sekali menurut saya teman-teman juga tahu lah yang warna hijau sama yang warna merah itu kan dia bisa ada tag mall-nya gitu, kerjasama di situ pihak ketiganya. Itu apotek juga? Penyedia layanan ya, PSEF, pemilik sarana elektronik farmasi. Oke, nah itu tuh ya, berarti teman-teman yang punya apotek juga bisa ya? Bisa. Tapi sama kayak persyaratan untuk obat-obatannya, apakah harus obat yang bertanda khusus? Kan kalau di farmasi namanya obat-obatan ada beberapa obat yang bertanda khusus ya, yang ada yang bisa dijual bebas, ada yang harus dengan resep dokter. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau untuk di e-commerce ya, nah itu bisa obat bebas terbatas, herbal, suplemen, kemudian obat keras, tapi penjualannya dalam jumlah tertentu dan di situ kan sudah ada dokter online juga. Jadi konsul dulu dengan dokter online, nanti keluar elektronik resep baru kita layani gitu. Jadi sebenarnya kalau penjual online tetap dengan regulasi yang ada. Jadi jangan takut untuk kalaupun berbelanja online selama itu memang resmi ya. Anda akan mendapatkan obat yang resmi juga. Iya. Kalau langsung WA juga boleh ke apotek. Jadi itu nanti dikasih nomor teleponnya. Jadi kayak kita dapat informasi tambahan ya untuk teman-teman yang punya apotek juga ya, siapa mau tahu ngembangin juga usahanya ya. Siapa tahu bisa jadi salah satu solusi kan untuk mereka. Iya benar. Nah berikutnya nih
Jadi emang si produk farmasi ini maupun itu kimia atau herbal ternyata punya keunikan cara jualnya ya. Beda gitu pasti dengan makanan, kosmetik. Itu perbedaannya nih dalam membranding si produk-produk farmasi itu. Kan dia agak unik ya, maksudnya tadi lebih ada harus kepercayaan ya nggak sih, maksudnya selain juga memang ada regulasinya gitu si produk farmasi ini gitu kan. Kalau kosmetik mah mungkin di retail juga banyak ya, karena kan dia dijual bebas, makanan juga sama gitu. Nah kalau farmasi ini apa sih yang membedakannya gitu? Ya, kalau farmasi itu tentu komoditinya komoditi obat ya Bu ya, tentu nggak bisa asal kayak makanan gitu. Kalau makanan udah ada halal, kemudian udah ada izin registrasi, bahkan kadang bala-bala juga kan nggak perlu izin registrasi bisa kita makan ya. Iya, bala-bala perlu harus izin registrasi, saya tukang duduk aku. Iya, tukang duduk harus ngurusin NIB dulu nanti. Beda ya Bu ya dengan obat gitu ya. Kalau obat itu kan komoditi khusus, obat itu nggak bisa sembarangan asal orang minum ya. Apakah tempat obat, tempat indikasi, ya tempat pasien juga kayak gitu. Kadang kan kalau ada obat, contoh phenylephrine, phenylpropanolamin gitu. Padahal itu kan obatnya disediaan obat yang kadang di warung juga ada, tapi kan itu bertanda khusus Bu untuk orang yang punya penyakit jantung kayak gitu. Jadi kalau semisalkan semua orang itu paham kalau obat itu komoditi, bukan komoditi yang biasa, tapi komoditi yang kita harus tahu nih ini aman gak sih obatnya untuk kita gitu Bu. Jadi semuanya harus punya minimal konsultan untuk obat-obatnya itu gitu Bu. Jadi kita tahu nih kalau mau konsultasi ke siapa kayak gitu. Ya kalau mungkin kalau program pemerintah kan klinik keluarga ya, dokter keluarga kayak gitu. Nah mungkin untuk semua yang nonton ataupun keluarga Apotek Habibie juga gitu punya apoteker keluarga gitu. Jadi nanti ngechat gitu ya, ini beda obatnya apa sih, ini apa gitu. Karena sekarang kan online ya Bu ya, nggak harus datang. Kadang kan kita mager ya, atau kadang mau pertanyaan biasa kayak gitu, nanya doang gitu kayak gitu. Tapi kan kita jadinya teredukasi gitu, ini obatnya apa kayak gitu. Mungkin kayak halo dok kali ya, kali ini halo apoteker. Kali kita bikin aplikasi gitu ya, halo apoteker gitu, namanya itu konsultasi obat. Terus kalau sekarang semakin berkembang sosial media ya Bu ya, orang kadang nanya itu kan bisa ke AI misalkan ya, atau ke tapi kayaknya kalau untuk AI itu agak harus lebih hati-hati ya. Sangat harus ya kan, karena kan AI itu kan basicnya database ya, takutnya database itu belum lengkap, jadi yang dihasilkan tuh suka nggak pas. Tapi gitu. kadang AI juga suka nggak selebihnya benar. Iya benar. Karena kan dia mesin pengumpul data tadi ya Bu ya. Kalau yang ngasih datanya nggak benar, nggak valid. Gitu. Bayangin kita ketik hal yang baru. Ya kan, kita ketik hal yang baru dan dia nggak tahu, sama aja kan, sama aja. Iya benar. Tapi memang di zaman sekarang digital emang nggak bisa dihindarin, maksudnya emang salah satu ya. Plus minus ya digital itu ya. Makanya harus memilih partnernya itu yang terpercaya ya, yang terpercaya gitu, baik untuk kebutuhan obat-obatnya maupun fasilitasnya itu yang bisa kita percayai gitu. Iya benar. Ya. Nah berarti tadi ya untuk branding produk farmasi sendiri berarti punya strategi sendiri kan? Punya strategi sendiri. Yang pertama tadi kita harus meningkatkan awareness-nya ya, melalui kita sendiri sebagai tenaga kesehatan ya. Juga kita meningkatkan awareness kepada masyarakat, akhirnya masyarakat juga jadi meningkat juga pengetahuannya. Iya betul, meningkat pengetahuannya. Kadang masyarakat juga suka katanya loh, ya kan? Iya kata tetangga saya. Tetangga saya pernah sakit minum obat ini cocok, dia minum juga ternyata tidak cocok, padahal satu sama masing-masing punya kondisi tubuh yang berbeda. Betul, sistem fisiologis yang berbeda. berbeda Pernah nggak di apotek kayak
saya bawa obat ini yang cuma disobek banyak gitu. Mau beli obat cuma ini pil aja ya. Karena saya beli obat ini gitu. Malah kadang cuma sobekan doang, sobekan ya dengan tidak nggak ada ini. Namanya udah nggak lengkap lagi ya. Bawa pil doang warnanya biru. Biru dong. Saya coba bawa pil saya pokoknya minum obat ini cocok ya nggak tahu pilnya apa. Iya, atau tetangga saya minum obat ini. Nah paling sering kan kayak gitu. Iya. Kan dia sakitnya sama, gejalanya sama. Terus tetangga, oh aku juga sama minum obat ini. Karena maksudnya konsultasi dulu ke dokter. Ya kan kadang ada yang kayak gitu. Karena kan beda, masing-masing punya kondisi yang berbeda. Kadang yang misalkan ada yang sakit nih Bu ya, yang sakit kemudian diare, cocok minum obat misalkan pakai trisulfa, trimetropin, sulfamethoxazole, tahu gitu. Terus ada lagi yang diare, dikasihlah obatnya yang cuma tinggal sepotong-sepotong Bu. Nah, ternyata orangnya punya alergi trisulfa. Nah, itu pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi dikasih sama tetangganya gitu. Kasih sama tetangga, kemarin aku minum ini diare cocok gitu. Kemudian mungkin juga yang satu diare bakteri, yang satu diare makan cabai gitu kan, beda lagi penanganannya seperti itu. Benar-benar. Jadi intinya gitu. harus dikonsultasikan dulu ya pada tenaga kesehatan yang memang sudah maksudnya ya kayak dokter, apoteker. Ternyata produk farmasi itu unik ya. Harus banyak ngedukasi. Iya, edukasinya. Tapi sebenarnya nggak cuma produk farmasi ya, kayak skincare pun sebenarnya harusnya itu perlu edukasi. Iya benar. Perlu edukasinya dari memang yang paham lah ke bidang situ. Karena kadang nggak sama loh, kadang orang suka bilang gini, muka kamu bagus ya, kamu pakai apa? Aku mau ikut. Pas nyobain ternyata dia nggak cocok. Ya, skincare ya, padahal morfologis kita di muka juga kan beda-beda ya. Ada yang berminyak, ada yang wajah kering ya. Iya bisa jadi di si A oke cocok gak masalah, di si B kok aku jerawatan ya emang nggak bisa berarti kan. Sebenarnya kan balik lagi harus konsultasi. Banyak. Jadi sebagai edukasi juga sih, semua produk itu yang memang berhubungan dengan tubuh ya ada baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Wah keren. Ya. Nah, terus nih berikutnya dalam membranding kan pasti ada tantangannya. Nah, untuk produk farmasi sendiri tantangannya gitu dalam membranding ya produk farmasi. Oke, tantangannya banyak tantangannya. Yang paling menantang itu memang pertama kita harus bangun blueprintnya dulu sih. Kalau apotek itu apoteknya mau arahnya kemana? Kalau mau personal branding, apotekernya pengen dikenalnya apa gitu. Nah setelah punya unit itu kita harus konsisten membangun itu Bu. Ya jangan sampai bikin podcast cuma sekali bikin podcastnya gitu ya. Tapi kita harus konsisten di situ tiap hari. Ya konsisten terus tiap hari. Contoh kalau apotek kita konsisten tiap hari harus live TikTok kayak gitu untuk mengenalkan apotek kita gitu. Jujur nih saya juga belum sekonsisten itu. Masih berjuang juga. Kemudian karena untuk meningkatkan brand itu ya, brand awareness itu kita orang makin percaya sama kita gitu. Kalau kita itu akan memberikan yang terbaik seperti itu. Mungkin kemudian selanjutnya ada pendidikan konsumen juga tuh menggunakan media sosial, webinar ya. Apa sih? Kitanya harus aktif gitu ya, aktif dalam membangun diri dan membangun bisnisnya gitu. Dan tentu value yang paling utama itu kebermanfaatan untuk masyarakat semua gitu, seperti itu. Kalau kita niatnya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik kayak gitu. Ya, gunakan sosial media juga Bu. Ya ini penting banget karena semua sekarang sosial media. Di handphone semua udah ada ya, bahkan kita menghabiskan berapa jam Bu kalau sehari di sosial media. Kadang yang tadinya mau nyuci aja nggak jadi gara-gara main handphone. Itu sepertinya rahasia semua ibu-ibu di rumah. Betul, ya. Yang tadinya mau gosok ternyata niatnya cuma lihat sekali, keterusan atau jam 2 gitu kan. Karena semua orang sekarang adalah sosial media. Dan selanjutnya kalau produk, tentu produknya jangan asal cuma bagus covernya aja Bu. Bagus covernya, viral marketingnya, ternyata produknya nggak bagus, tidak bermanfaat ya, keamanan, efektivitas obatnya, ya. Manjur ya, pasti kalau manjur tuh pasti balik lagi
sih Bu. Ya pasti beli Cocok lagi, gitu kan. cocok obatnya kayak Pasti gitu. balik lagi. Betul. Jadi jangan sampai marketingnya udah heboh banget gitu ya, udah viral, ternyata produknya nggak bagus, nanti orang datang kecewa gitu, orang yang datang udah kecewa. Jadi tadi brand yang dibangun itu positif gitu, kayak gitu ya. Kira-kira gitu mungkin ya. Nah, terus berikutnya nih, untuk produk farmasi ya, sebagai kita tenaga kesehatan, kita juga tahu ya, kita menjual produk-produk farmasi itu selalu berkaitan dengan regulasi, ya kan? Nah itu gimana tuh pendapatnya nih untuk regulasi sendiri? Regulasi, kalau saya regulasi harus lah itu ya. Kalau nggak ada regulator itu, kalau nggak ada regulasi itu nanti acak-acakan kayak gitu, dan nanti jadi tidak tersistem dengan baik gitu. Baik regulasi dari izin apoteknya, kemudian sama di online juga, sebelum ada regulasi ya, sebelum ada banyak pembatasan-pembatasan, banyak juga kan oknum-oknum yang menjual produk yang nggak ada BPOM-nya, nggak ada izinnya, kayak gitu, karena bisa dijual secara bebas di ini ya, di sosial media maupun di e-commerce kayak gitu. Itu kan sangat merugikan untuk konsumen ya. Apalagi kalau konsumen taunya ngelihat iklannya viral Bu ya. Dalam 2 minggu susut perut 40 kilo gitu. Kemudian ada satu lagi yang minum suplemen ini langsung putih kan ada Iya benar pemutih, jadi padahal itu pilnya itu kalau nggak salah itu tuh di repacking gitu kan, dia belinya di mana terus di packing terus ya maksudnya kasihan kadang sama konsumen yang nggak percaya gitu gitu ya. kan setelah Jadi itu fungsi regulasi juga ada sebenarnya Di sih. situ ada fungsi regulasi ya. Betul. Produk-produk yang mungkin bermutunya kurang ataupun overclaim kayak gitu, kalau nggak ada pengawasan dari regulator ya, masyarakat Indonesia akan ini ya, akan rugi kayak gitu. Udah beli produknya karena FOMO ataupun beli produknya karena iklannya sangat-sangat berlebihan. Saya juga kalau ngeliat iklan misalkan beneran bisa kurus dalam waktu sebulan, misalkan turun 20 kilo aja ya, saya juga pasti kan tertarik ya Bu ya. Atau dalam waktu 2 minggu gitu ya, jadi cerah wajahnya gitu ya, flek yang menghilang. Siapa ada yang ya? nggak pengen ya Bu ya? Apalagi yang iklaninnya dengan mukanya yang mulus begitu, pengen banget nih mukanya kayak gini gitu. Padahal kandungan obatnya tidak aman. Nah itu dia ya. Gitu, ya kayak gitu. Jadi yang pertama itu pasti keamanan obatnya aman, berkhasiat, manjur, cocok obatnya kayak gitu. Ditunjang dengan pelayanan-pelayanan dari apotek kita atau bisnis kita yang bagus gitu, kayak gitu. Dan jangan lupa juga cek klik BPOM. Cek BPOM untuk memastikan bahwa produk itu aman dan sudah terdaftar oleh BPOM. BPOM mau endorse saya? Bisa dapat. Nah ya, terakhir Bu Juju. Jadi sebagai business owner ya, ini untuk teman-teman mungkin yang punya usaha juga ya, gimana sih tipsnya dalam membranding ya, tips membranding usaha ya, teman-teman mungkin yang atau sobat sehat di rumah ya yang pengen ngembangin usahanya, atau mungkin nggak hanya farmasi ya, maksudnya di yang lain juga tipsnya. Oke. Yang pertama fokus pada edukasi ya, Bu Nurul ya. Maksudnya kita semua pasti kalau di sosial media itu menampilkan citra positif ya Bu ya. Tapi memang kita niatnya itu untuk kebermanfaatan Bu ya, untuk mengedukasi kebermanfaatan untuk masyarakat kayak gitu. Kalau kita sebagai apoteker itu siap loh menjadi garda terdepan konsultan keluarga, obat-obatan untuk ayah bunda semua kayak gitu ya. Dan memang kita juga harus aktif tadi ya, aktif dan mau konsisten untuk mengedukasi terus gitu. Jangan sekali 2 kali hilang kayak gitu ya. Angot-angotan ya. Dan lagi angot rajin, nggak lagi angot males. Dan orangnya ada gitu Bu ya. Kalau di chat ya kita bales gitu. Jangan sampai udah mau edukasi nih, tahu ternyata di chat balesnya lama kayak gitu ya. Jadi menimbulkan trust yang tinggi juga untuk kita gitu sebagai apoteker gitu. Fokus edukasi, fokus memberikan kebermanfaatan, fokus memberikan solusi,
pasti masyarakat makin mengenal kita gitu. Kalau untuk saya yang punya apotek tentu pasti akan makin menambah citra positif apotek kita, values apotek kita gitu. Dan mungkin di akhir banyak rezeki untuk apotek kita mungkin aja. Amin gitu ya. Jadi yang punya apotek juga biar omsetnya naik lagi ya. Iya benar-benar. Terus tipsnya lagi itu manfaatkan sosial media gitu ya, biar viral gitu. Citranya positif, pelayanannya bagus, edukatif, apotekernya aktif, mengedukasi, kayak gitu ya. Komunikasinya juga bagus ya. Kadang kalau kitanya pintar tapi nggak bisa mengkomunikasikan, mereka nggak paham juga gitu ya. Komunikasinya bagus, makin menambahkan kan itu citra positif kita. Kemudian kalau udah pakai sosial media ya kalau udah viral ya makin banyak orang yang mengenal kita gitu, bukan cuman misalkan kita di satu desa doang atau di 6 desa doang, 10 desa doang, tapi bisa satu kecamatan, satu kabupaten, ataupun satu Indonesia mungkin ya kalau udah masuk sosial media ya Bu Nurul ya. Udah bukan Kuningan lagi, udah bukan Tangerang lagi gitu ya, udah masuk sosial media. Karena semua orang menjangkau. Betul. Kemudian mungkin selanjutnya kita bisa jaga kepercayaan konsumen. Menjaganya dengan apa? Produknya harus bagus ya Nurul ya. Ini produknya bagus, kemudian pelayanannya bagus ya. Pelayanan pasca jualnya juga harus bagus nih penjualan. Jadi nggak yang harus pasien datang kita ramah, setelah pulang pun kita tetap ramah gitu. Tetap ramah ya. Selamanya kita ramah, Bu. Tapi apoteker ramah-ramah. Selamanya kita ramah. Selamanya siap menjadi garda terdepan ya Bu ya. Iya betul. Ya, mungkin terus kolaborasi kalau zaman sekarang harus ya Bu ya, kolaborasi ya bersama nakes lain kayak gitu, untuk bisa mengadakan pengabdian masyarakat, mengedukasi masyarakat kayak ini podcast ataupun live bareng kayak gitu. Kalau pengen viral bisa pakai konten kreator ataupun seleb TikTok atau seleb Instagram, tapi hati-hati kalau mau pakai itu memang internet kitanya udah siap ya, jangan sampai kitanya produknya belum bagus, layanannya belum bagus, kita viral duluan, yang penting viral duluan gitu ya. Kalau viralnya negatif kan nggak bagus juga gitu, baik untuk kita maupun bisnis kita ya. Tentu viralnya citra yang positif kayak gitu. Intinya viralnya memviralkan bukan karena hal-hal negatif. Iya. Tapi kita harus viralkan hal-hal yang positif. Gitu. Mantap. Gak sia-sia dong Bu Juju jauh-jauh dari Kuningan ke Zon. Jadi nanti apoteker Juju dan apoteker Dian Marlena ini dong viral. Dan apoteker Nurul lain juga Viral semua ya, amin. ya. Udah cukup. Nah, sebelumnya terima kasih banyak apoteker Juju atas kehadirannya dan sharingnya. Sama satu kehormatan. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi selalu berkolaborasi ya. Walaupun online maupun offline ya. Terima kasih untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain episode dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Apa lagi? Semoga bermanfaat. Sehat semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.